Raket, halo. Hai, Apa kabar? baik-baik saja, begini-begini saja, bertahan di rumah. Gimana Kak Putri? Baik banget. Aduh, cantiknya awet banget sih. Enggak gini aja, baru mandi dan Cantiknya. Kayaknya kita bisa langsung mulai aja kali ya. Udah jam 8 nih. boleh, boleh, boleh. Oke, sebentar aku kasih pin dulu ya di sini biar teman-teman nanti kalau ada yang telat buat dengerin bisa langsung tahu nih kita lagi ngobrolin Kita apa. ngomongin apa? Oke, iya, oke. Saya mau sapa dulu teman-teman yang udah ada di sini. Terima kasih teman-teman semua. Kita malam hari ini Unala Talk live IG akan bareng sama artis muda yang keren banget, cantik banget, Ya Allah, Kak Rachel amin. Amanda. Hai. Hai. Nah, Kak Rachel ini juga aktif di Youth Advisory Panelnya UNFPA ya saat Betul. ini ya. Ya, Oke. masih Nah, aktif, Kak, masih. ya, kita ada beberapa pertanyaan-pertanyaan titipan. Tapi Mm-mm, sebelumnya kita pengen ini mm-mm, dulu deh, apa namanya? Pengen dengar cerita darimu dulu. Awal mm-mm. kamu berkarir itu seperti apa sih? Dari usia berapa? Kemudian kenapa sih tertarik buat berkarir di dunia artis? Oke, pertama kali berkarir tuh sebenarnya istilahnya kecemplung sih, dicemplungin tante gitu. Karena uh, dulu tanteku tuh kerjanya di advertising gitu, dan kebetulan Oke. di salah satu proyeknya beliau tuh tiba-tiba talent anak kecilnya tuh nggak bisa gitu, batal lah Ah, gitu. Tapi di oke. Hamin tiga atau udah Hamin sekian mau produksi syuting iklan itu gitu. Jadi uh, tiba-tiba aja gitu, aku punya ponakan nih masih umur 2,5 tahun pada saat itu, Dua setengah mau coba. tahun, dua Iya. setengah tahun. Ya Jadi ampun. pada dasarnya ya my whole life hampir di sini. Itu emang udah bakat banget ya dari balita, bahkan balita loh, 2,5 tahun. Batita ya gitu. Emang tapi emang pada saat itu sih kebetulan emang di rumah tuh udah, ya mungkin bener kata Mbak Putri tadi gitu, kayak udah kelihatan bakatnya yang seneng gaya-gaya depan kamera, depan cermin gitu, karena kan mungkin dulu belum depan kamera gitu. Belum Terus banyak ternyata dari kamera situ handphone ya. belum belum ada gitu. Terus uh, ketika dibawa ke casting dihadapin sama ada kamera, ada lampu, karena kan profesional gitu kan, alat Ya. profesional. eh Berani gitu di saat anak-anak lain tuh pada nangis, aku tuh tak tantangin balik kameranya gitu. Keren, Dari keren, keren. situlah akhirnya berlanjut iklan, kemudian sinetron, terus akhirnya film ya sampai sekarang. Oke, keren banget. Jadi malam hari ini kita punya tajuk muda menginspirasi, Sel. Jadi ini kita bakalan menghadirkan teman-teman yang masih muda tapi bisa menginspirasi banyak orang. Jadi kalau misalnya Masa tadi sih? lihat sejarahnya, kalau lihat sejarahnya kamu ya, bayangin aja dua uh, setengah tahun itu kan kayak baru ngomong, baru berdiri, terus baru mungkin baru latihan buat buat ini ya, mandi mandi masih dibantuin juga ya. Jadi itu hmm, aja udah mau apa ikut casting, udah pede hmm. banget di depan kamera gitu ya. Uh-uh. Gimana nggak menginspirasi? Jadi artis tuh bukan sesuatu yang tiba-tiba udah gede terus tiba-tiba jadi artis dadakan ya, tapi memang dari kecil memang sudah mulai terlibat aktif ya di situ ya. Uh-uh. Oke, nah sekarang kita ngambil ngambil tema muda menginspirasi dari acting hingga aktivisme untuk kesehatan remaja. Nah, Hmm. kira-kira kenapa sih dirimu tiba-tiba tertarik? Ini kan sosok artis banyak, maksudnya banyak orang tuh ngefans banget gitu ya sama kamu, terus tiba-tiba kamu punya kepedulian terhadap isu-isu tentang remaja maupun kesehatan remaja. Kenapa, Sel? Jadi awalnya, memang pada pertama kali kenapa aku terlibat atau ikut di Youth Advisory Panel itu awalnya memang diajakin sama temanku sebenarnya, yang sebelumnya adalah Yap juga gitu di batch Oh ya sebelumnya. juga. Mm-hmm. Gitu. Nah, awalnya pun
walaupun aku udah punya ketertarikan dengan isu tersebut, cuman aku kayak masih ngerasa emang aku bisa apa ya gitu. Karena sebelumnya memang pernah terlibat di satu film pendek gitu. Ini juga sebenarnya secara nggak sengaja dipilih sama salah satu produser yang aku udah kenal. Tapi memang pada saat itu kerjasamanya sama Hivos dan Komnas Perempuan gitu. Jadi pada saat itu tuh kayak masih posisiku masih oh ya udah aku talent aja gitu. Maksudnya aku aktor gitu yang diajakin project itu, ya kenapa enggak gitu. Terus ceritanya ya tentang seorang pelajar umur 17 tahun yang dinikahkan secara paksa setelah diperkosa oleh pacarnya sendiri gitu. Untuk menghindari omongan atau stigma orang-orang di sekitar. Jadi pernikahan muda yang dipaksakan gitu. Nah, aku awalnya cuman sekedar sadar bahwa oh ternyata isu seperti ini tuh terjadi dan banyak gitu. Tapi nggak nyangka juga ketika ternyata medium film yang aku kerjakan mungkin selama bertahun-tahun tuh ternyata bisa punya efek yang cukup besar gitu. Kayak ternyata film itu diputar di beberapa institusi, di Komnas Perempuan sendiri gitu, di bahkan di kampusku sendiri pada saat itu, di mana setelah itu tuh ada sesi diskusi ngomongin tentang kasus kayak gitu. Aku jadi ngerasa, oh ternyata medium seni ini nih bisa juga ya jadi bahan untuk mengedukasi gitu atau nge-campaign isu-isu yang ada di sekeliling kita. Salah satunya adalah ya isu kekerasan seksual itu gitu. Nah, kemudian mungkin karena aku kadang-kadang suka ngobrol tentang hal itu sama temanku ini, akhirnya aku diajak gitu untuk mendaftar di Youth Advisory Panel gitu. Dan ketika mendaftar sempat juga ada perasaan kayak aduh, aku sendiri belum punya banyak pengalaman dalam aktivisme gitu atau ikut program-program yang fokusnya di isu-isu tersebut gitu, dan melihat teman-temanku tuh yang udah punya banyak track record yang luar biasa gitu, tapi ya kenapa enggak gitu, dan akhirnya kemudian berpikir lagi gitu bahwa memangnya seniman nggak bisa setidaknya melakukan sesuatu gitu. Oke, keren banget ya. Jadi masih sempat buat mikirin ya sesuatu yang apa ya, kan di tengah kesibukanmu kamu masih sempat buat mikirin isu-isu yang sebetulnya juga terkait sama kamu sendiri ya, karena kan usiamu juga masih remaja gitu ya. Nah, dengar-dengar tahun 2019 dirimu mewakili Indonesia untuk menghadiri konferensi ICPD ya? Betul. Bisa cerita nggak, Manda, apa aja yang kemudian kamu bisa ceritain atau mungkin kamu juga berkontribusi di konferensi tersebut dalam bentuk apa gitu? Oke, mungkin aku cerita sedikit kali ya buat teman-teman mungkin yang nggak familiar juga ICPD itu apa gitu. Jadi ICPD 25 Nairobi Summit itu adalah sebuah konferensi yang dilakukan UNFPA kemarin di tahun 2019 ini bersama pemerintahan dari Kenya dan juga government dari Denmark gitu. Nah, sebenarnya konferensi internasional ini adalah upaya untuk mengkonfirm kembali goals atau tujuan-tujuan yang sudah dibentuk di tahun 1994. Konferensinya pada saat itu di Kairo gitu, yang tujuannya itu untuk mengurangi maternal death, kematian ibu sampai angka 0, adanya kebutuhan family planning, terus kemudian juga mengusahakan sampai titik 0 kekerasan berbasis gender gitu. Nah, konferensi ini memang mengumpulkan berbagai akademis, kemudian youth, pihak dari government, media gitu, dan salah satu yang ikut dalam konferensi itu adalah Indonesia. Nah, kebetulan aku ya alhamdulillah juga gitu dapat kesempatan dari UNFPA, ada bukan hanya aku yang berangkat, ada Noval Auliadi, teman Youth Advisory Panel juga,
sama Neira Ardaneshwari gitu, dan beberapa perwakilan youth lainnya juga di luar UNFPA. Nah, di situ tuh kita terlibat, kita ikut beberapa panel sebenarnya gitu. Nah, mungkin ini aku akan sedikit nyontek ya, karena aku kayak, wah waktu itu panelnya lumayan banyak gitu. Apa aja sih yang pada saat itu kita datang gitu ya, pembicaraannya gitu. Pada saat itu ada, yang pasti ada panel tentang comprehensive sexual education gitu. Terus kemudian ada male and boys engagement in SRHR gitu. Jadi ketika kita ngomongin tentang sexual reproduction health rights, kita kadang-kadang suka kita banyak sekali obrolan atau diskusi tentang perempuan, tapi kadang-kadang male dan boys tuh juga masih luput gitu, bahwa bahwa mereka juga punya hak-hak gitu. Kemudian mental health. Nah, karena aku anak psikologi yang sebenarnya sampai sekarang masih mencoba mengingat-ingat dan belajar lagi apa aja yang aku pelajarin gitu selama kuliah, mental health ini memang isu yang termasuk baru sih gitu dalam pembahasan ini gitu. Maksudnya belum sebanyak itu. Terus kemudian di sana para speakersnya membahas tentang bagaimana kalau kita bikin program yang approach-nya tuh wellness based, bukan illness gitu. Jadi tidak harus tunggu ada gangguan atau sakit dulu gitu untuk youth, untuk bisa sampai minta bantuan profesional gitu. Terus ada satu lagi yang aku ikuti panelnya pada saat itu tentang sexual reproduction and health rights and women in disabilities gitu. Jadi pada saat itu di India kebetulan waktu itu speakersnya teman-teman dari India gitu. Jadi bagaimana mereka bercerita bahwa ya teman-teman wanita dengan disabilitas tuh juga salah satu kelompok yang rentan gitu untuk mendapatkan perlakuan kekerasan seksual gitu, dan bagaimana penanganannya gitu, bagaimana usahanya mereka gitu. Terus seru juga sih, ada juga pembahasan tentang reproduction dan environmental justice gitu. Jadi bagaimana isu lingkungan sama reproduksi ini sebenarnya interlink gitu, yang selama ini kita ngiranya terpisah gitu. Banyak sih sebenarnya panel-panel yang kita datang gitu, yang kita hadiri, dan kita juga mencoba ngambil ya ada poin-poin yang mungkin bisa kita lakukan di negara kita gitu. Nah, tapi selain itu sebenarnya sebelum kita berangkat ke Kenya, kita tuh juga mengadakan pertemuan dari organisasi-organisasi pemuda di Indonesia gitu. Jadi perwakilan. Ya? Betul. Jadi kayak buat bahan berangkat ke konferensi ya. Betul. Jadi biar kita juga memastikan bahwa ini bukan suara kita doang gitu. Bukan hanya dari YAP sendiri gitu, tapi dari berbagai organisasi pemuda yang kita usahakan dari seluruh Indonesia gitu. Dari situ kita 2 hari kita ngadain meeting, kita ngadain workshop gitu untuk dapat masukannya apa aja, yang kemudian akhirnya disusun jadi statement. Jadi ketika di statement itu kita kasih ke pemerintah, yang kita harapkan bisa dimasukkan gitu ketika dari official government-nya membacakan statement negara. Tapi kita sendiri juga punya event, side event di mana kita kerjasama dengan Uganda, kalau nggak salah waktu itu, dengan Uganda, youth dari Uganda membacakan statement pemuda juga yang udah kita rancang sendiri gitu. Sebenarnya sih itu, jadi kayak ketemu, melihat bagaimana problem teman-teman di luar sana, dan bagaimana sebenarnya masalah-masalah mereka juga ada loh di kita gitu. Oke, jadi teman-teman yang tadi belum tahu aktivitas lain dari Rachel Amanda, selain artis juga tadi, Rachel Amanda hari ini tuh memang konsen juga di isu kesehatan remaja. Nah, ini tadi Amanda lagi menceritakan tentang keterlibatannya di konferensi ICPD yang tahun 2019 di Kenya. Nah, ini tadi ada komentar yang unik banget, bilangnya gini, kalau kamu fokus di isu itu, ada nggak sih yang ngata-ngatain kamu gitu? Isu-isu yang begini nih,
Terus ada nggak sih yang julid banget ngatain kamu gitu? Um, Sejauh ini sih enggak ya, gitu. Maksudnya untungnya aku belum mendapatkan komentar atau mungkin teman-teman di sekitarku yang merasa kayak, ih apa sih, kenapa sih harus speak up tentang itu gitu. Karena kalau aku sih balik lagi, maksudnya tergantung concernku gitu ya, yang lagi-lagi tuh aku ngomongin juga tentang bahwa isu ini tuh bisa berimbas ke kita sendiri loh gitu, bukan cuman ke Ya. orang-orang gitu. Jadi menurutku ya kalau kita mau ngomongin kenapa enggak gitu sih. Oke. Ya, berarti sampai hari ini sebetulnya masih banyak yang lebih ke support ya daripada yang nyinyirin apa yang kamu lakuin ya, Untungnya Maya ya. ya. Iya. Jadi kayaknya yang datang ini tuh fans-fansmu deh. Ada yang nyebutin kamu sebagai tadi ada yang pengen kamu nyanyi juga loh. Nanti ya. Jadi kalau aku tuh paling suka justru waktu di film yang terakhir. Yang nggak aku tuh nggak nyangka kalau itu tuh kamu. Masa? Film apa coba? Yang terakhir, yang di apa dua garis biru. Jadi baru waktu kamu ngomong itu aku baru tahu. Ya ampun, ternyata. Banyak banget Mbak Putri yang nggak menyangka itu aku. Seneng jadinya. Itu aku nggak nyangka banget. Terus baru pas ngomong, kayak pernah ngerti ini. Oh astaga. Nah, jadi aku nyariin kan, ada nama di film itu ada namamu. Tapi yang sebelah mana dicari-cari ya ampun. Terus pas udah juteknya keluar, udah kelihatan banget. Oh ini. Kayak marah-marah ya. Sebenarnya nggak jutek ya. Sebenarnya nggak jutek ya. Kan kita pernah beberapa kali ketemu tuh ya. Sebenarnya nggak jutek sih, tapi keren banget aktingnya. Terima kasih Mbak Putri. Nah mungkin itu kali ya yang salah satu, menurutku salah satu yang aku syukuri ketika aku terlibat dan belajar sampai sekarang masih belajar sebenarnya di YAP ini gitu, adalah yaitu bagaimana ternyata apa yang aku lakukan di karirku film tuh bisa interlink dengan kegiatanku di YAP gitu. Salah satu contohnya adalah dua garis biru itu gitu. Maksudnya itu project yang sama sekali tidak aku duga sebelumnya gitu, dan bukan project yang aku berusaha terlibat karena aku sudah di YAP gitu, bukan. Tapi Mbak Gina Esnur gitu, penulis dan sutradara, menurutku adalah salah satu penulis dan sutradara yang concern juga terhadap isu itu gitu, dan bagaimana pandangannya sebagai seorang ibu gitu, yang akhirnya kemudian ketika aku terlibat dan aku nggak nyangka banget gitu bahwa oh iya ya ternyata film ini kemudian diadakan screening bersama UNS bareng Unala juga pada saat itu di Jogja ya. Sayang banget aku nggak bisa hadir waktu itu gitu. Iya, waktu itu kita bikin tuh di Jogja. Gitu. Terus sama Bapenas juga gitu, dan senang banget ketika dapat report juga gitu bahwa pada saat itu mereka juga mengadakan screening untuk teman-teman kita pemuda atau remaja jalanan gitu. Yang dari situ kita dapat insight baru lagi bahwa oh ya, ketika kita mencoba memberikan edukasi kepada kelompok-kelompok tertentu atau teman-teman kita dari kalangan tertentu, caranya tuh juga harus beda lagi gitu, karena pendekatannya harus beda ketika kita dengan sadar datang ke bioskop untuk nonton gitu. Untuk sebagian dari mereka, buat mereka itu rekreasional, jadi ketika di bioskop tidur gitu. Itu gitu maksudnya, dan banyak dari mereka yang merasa ini udah masalah gue hari-hari, jadi ini bukan sesuatu yang baru gitu. Itu yang akhirnya sebenarnya jadi pertimbangan lagi harusnya buat kita untuk cari tahu lagi gitu, oh approach-nya tuh gimana ya gitu. Ya, kalau waktu itu kami nyelenggarain di Jogja, waktu itu tuh sempat khawatir juga sama sih, jangan-jangan belum selesai filmnya ntar pada
pada pergi gitu. Padahal sebetulnya kita pengennya ada diskusi setelah itu agar kemudian membangun sebuah keperbiakan gitu. Jadi kesadaran bersama, mereka jadi berpihak kepada korban gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus kehamilan tidak diinginkan di usia remaja, kita inginnya tuh nggak disalah-salahin remajanya, tapi bagaimana membangun support system yang bagus gitu kan. Nah, tapi untungnya kekhawatiran kita ya itu nggak berlaku. Jadi mereka tuh bisa stay lebih lama, termasuk yang kita juga undang dinas gitu ya, beberapa orang dinas, karena kita juga beberapa guru juga dari sekolah agar, karena kejadiannya sangat mungkin terjadi di sekolah kan, di sekolah mereka masing-masing gitu. Jadi kita undang mereka, kemudian kita ajak diskusi agar itu membuka perspektif mereka selama ini bisa berubah gitu dengan melihat film itu gitu. Nah, oke, ini ada pertanyaan nih, Manda. Apa sih sebetulnya yang dilakukan atau dikerjakan atau peranmu sebagai Youth Advisory Panel di UNFPA? Nah, terus tantangannya apa juga sih kalau di sana gitu? Yang dilakukan sebenarnya kayak misalnya aku beberapa kali menghadiri suatu FGD gitu dari pemerintah atau dari institusi tertentu gitu, dan kami bukan hanya aku ya gitu, jadi teman-teman dari YAP juga memberi masukan atau memberikan pandangan saran-saran yang tentunya berpihak kepada pemuda gitu, yang selama ini mungkin jarang dibicarakan gitu, atau mungkin sudah berusaha dimasukkan atau dilibatkan tapi kurang tepat gitu, karena lagi-lagi yang paling tahu kondisi pemuda pastinya kan tentunya dari kalangan kita gitu. Iya, itu satu. Terus kemudian terlibat juga misalnya kayak di diskusi-diskusi, terus adanya kayak kemarin nih kita kayak misalnya lagi berencana untuk bangun sebuah wadah di mana teman-teman pemuda nantinya bisa memasukkan aspirasi di situ gitu, yang sebenarnya sih masih dalam proses development sih gitu. Oke. Gitu, itu sih kurang lebih gitu. Mungkin dan yang pasti menurutku juga kita tetap bekerja di bidang kita masing-masing sih gitu, kayak misalnya aku tetap sebagai aktris, teman-teman mungkin yang lebih aktif dalam advokasi gitu. Terus kayak misalnya kemarin sempat juga ngomong tentang bagaimana posisi gender dalam media gitu, bareng teman-teman waktu itu bareng konferensi di Plan Indonesia kayak gitu-gitu. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang masih aku pelajari juga gitu. Oke, tapi luar biasa loh, maksudnya dirimu masih muda, kemudian paham soal isu kesehatan yang sebenarnya relate banget sama kehidupanmu sendiri dan juga kehidupan teman-teman remaja. Jadi kalau misalnya aku setuju banget kalau misalnya pemerintah atau apapun kebijakan yang mau dikeluarkan, itu kan memang lebih baik mengajak diskusi teman-teman. Kalau misalnya untuk remaja ya untuk remaja gitu kan. Jadi remajanya juga buat diskusi, jadi ngerti maunya apa gitu. Jangan tiba-tiba udah ada programnya terus kemudian aduh ini ternyata nggak cocok nih, ini remaja zaman sasaran gitu ya, gitu ya. Kan udah maju banget. Nah ini nih ada pertanyaan nih, Kak, merasa jadi beban nggak sih kalau capek karena banyak kegiatan? Kan ini tadi udah jadi artis ya kan, pas yang kita tahu pasti tahu sendiri jadwal syuting kayak gimana, terus masih punya waktu buat mikirin orang lain gitu. Salah satunya tadi aktif diet gitu kan. Mungkin kalau sekarang di satu sisi tanpa merendahkan kondisi yang ada sekarang ya, ketika COVID-19 tuh justru banyak sekali teman-teman kita termasuk aku gitu yang terdampak. Tapi memang pada akhirnya waktunya juga jadi lebih fleksibel sih gitu, karena kan kita juga mau nggak mau lagi nggak bisa kemana-mana ya gitu. Nah, apalagi di Jakarta kan, ini masih di Jakarta nih. Masih gitu, jadi otomatis kegiatannya sebenarnya banyak berkurang gitu. Cuman memang untungnya ada beberapa kerjaan yang masih bisa aku lakukan secara mobile dan waktunya memang lebih fleksibel. Dan kalau misalnya ada diskusi tentang
untuk kebijakan, untuk program YAP ke depannya masih bisa dilakukan secara online kan gitu. Jadi sekarang mungkin masih baik-baik aja sih. Ya ini mungkin agak mata panda sedikit, tapi Iya. ya udahlah. Dari tadi banyak yang komentar banget ya, itu kenapa sih kok bengep-bengep, itu kenapa mata panda? Kayaknya kok capek banget sih. Ini kurang tidur Ini dikit kayaknya, sih guys, tapi nggak apa-apa kok. jadi kan kita selama karantina mandiri ini tuh kayaknya kacau banget ya jamnya ya. Jadi kayak tidur kan jadi nggak kerasa udah jam berapa. Jadi aku aja kadang jam 2 baru tidur gitu. Terus nanti pas subuh udah bangun. Jadi kayaknya memang itu ngaruh banget ya. Nah, nyambung ke situ sebetulnya. Nah, gimana sih cara kamu nih selama krisis ini gitu, biar tetap produktif? Karena ini pasti banyak pertanyaan dari semua teman-teman. Yang dulu kita kalau ngakses Instagram, ngakses Facebook itu kayak nyuri-nyuri waktu ya, maksudnya pas lagi kerja, bentar aja nyuri. Tapi sekarang tuh ya, sampai bosen ya, karena apa? Nah itu gimana tuh biar tipsmu biar tetap produktif buat teman-teman semua tuh? Ini cukup susah sih gitu ketika kita mau ngomongin produktif karena again yang menurutku yang harus kita ingat adalah lagi-lagi kita nih bekerja di era krisis, di era pandemi gitu. Jadi bukan situasi yang normal. Jadi ketika kita mau ngomongin produktif dalam kondisi normal dan kondisi COVID-19 tuh menurutku kurang bisa disamain ya gitu. Jadi menurutku ketika ada masa-masa yang kita ngerasa cukup draining atau lelah gitu, yang lagi-lagi kadang-kadang bukan karena fisik gitu, bukan karena kita punya keterbatasan waktu, tapi karena ya again kita punya kecemasan gitu, kita punya kekhawatiran gitu. Menurutku sih kalau lagi merasa seperti itu penting untuk diterima aja gitu. Jadi misalnya gini, kalau misalnya aku kadang-kadang berusaha oke deh besok aku mau ngerjain ini gitu. Yang kadang-kadang kalaupun nggak dapat semuanya, cuman ketika dapat setengah gitu atau dapat bahkan seperempatnya aja karena sisanya ada rasa khawatir gitu, ada rasa cemas gitu bahwa kapan sih ini berakhir atau apakah mungkin ini akan jadi new normal gitu. Menurutku sih itu udah bagus banget gitu. Ya mungkin untuk membantu harus pelan-pelan ya, Kak ya. Harus kalau menurutku gitu. Dan lagi-lagi menurutku ya gitu. Yang akhirnya aku juga berpikir bahwa gini, again sebagian dari kita punya kesempatan bekerja secara leluasa di rumah, tapi ada juga teman-teman kita yang mungkin masih punya tanggung jawab dan pekerjaan di luar, atau ada teman-teman yang kondisi di rumahnya kurang kondusif misalnya gitu. Ada isu-isu yang terjadi di rumah. Nah itu tuh sesuatu yang pada akhirnya jadinya buatku kita nggak bisa menyamaratakan produktivitas itu sendiri sih gitu. Oke, soalnya beberapa waktu yang lalu kami kan memang diskusi juga dengan Komnas Perempuan, kemudian juga dengan teman-teman gitu, memang ada resiko juga misalnya terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Betul. Jadi misalnya sebelum COVID ini sudah pernah terjadi, maka di situasi COVID ini akan lebih akan lebih punya potensi 2 kali lipat akan terjadi kekerasan kembali gitu. Itu baru kekerasan dalam rumah tangga, belum lagi kekerasan seksual. Jadi misalnya si anak udah pernah jadi korban kekerasan seksual, nah sekarang harus kumpul sama pelaku gitu ya dalam waktu yang lama, dalam waktu yang kita nggak tahu nih sampai kapan nih krisisnya gitu. Maka kemarin kita juga adakan diskusi maupun layanan kesehatan secara komprehensif, Manda. Saat ini. Kalau menurutmu udah cukup atau sebenarnya masih sangat minim banget pengetahuan sama akses informasi yang diperoleh
remaja di Indonesia? Kalau aku sebenarnya menurutku pribadi ya gitu. Maksudnya untuk teman-teman yang menyuarakan dan rajin dan nggak lelah untuk mengadvokasi tentang ini tuh banyak gitu. Tetapi lagi-lagi ya itu sih informasi dan cara-cara bagaimana ketika untuk mendapatkan bantuan tuh menurutku ya, maksudnya aku pribadi sampai sekarang juga masih kok kayaknya minim ya gitu. Yang aku tahu Unala malah yang punya aplikasi tentang ini. Kita emang buka konsultasi online, jadi karena sebenarnya ada layanan dokter bidannya ada, tapi kemudian karena situasi COVID kan semua dihimbau kalau tidak terpaksa banget itu nggak usah datang dulu ke layanan kesehatan. Jadi kita tetap aja layanan konsultasi online kita tetap ada. Gitu. Nah itu sih. Nah paling itu ya gitu yang untungnya yang aku coba terus sebarkan juga informasinya gitu. Mungkin kalau dari sisiku juga adalah adanya layanan-layanan konsultasi psikologi secara online gitu. Ya. Itu sih karena ya yang kayak tadi yang apa tadi sebenarnya kaitannya sama yang tadi Mbak Putri bilang sih gitu, bahwa kadang-kadang kita nggak tahu kan apa yang terjadi di rumah gitu, takutnya ada kekerasan gitu, atau mungkin teman-teman yang memang sudah punya mental issue tertentu gitu yang biasanya sudah punya agenda rutin untuk bertemu dengan profesional gitu, tapi kalau sekarang kan mungkin caranya jadi beda. Iya sih, jadi memang selain itu juga kita itu kan makhluk sosial banget ya, seneng ngobrol, seneng kumpul, seneng ketemu banyak orang. Tiba-tiba ini udah hampir 2 bulan kita satu ngobrol terbatas, ketemunya itu aja, nongkrong nggak boleh, beraktivitas lain nggak boleh. Nah, itu kan sangat mempengaruhi bagaimana situasi mental kita, situasi psikis kita ya. Nah, ini ada teman yang bertanya, menurut Manda dibanding negara lain, bagaimana perkembangan Indonesia mengenai isu remaja? Apakah lebih baik atau sama aja? Kan tadi kan Manda sempat cerita ikut konferensi ICPD gitu ya. Nah, terus dengar dari pengalaman berbagai dari remaja berbagai negara gitu. Nah, kira-kira menurut Manda kita itu di mana sih posisinya, lebih baik dari mereka atau sama, atau kita malah justru jauh ketinggalan gitu dibandingkan negara lain? Kalau mau memposisikan kita di mana, sejujurnya aku juga kayak masih mencoba melihat ini ya gitu, maksudnya mencari tahu gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa negara, seingatku gitu ya, terutama yang di bagian benua Afrika pada saat itu gitu, yang pada saat 2019 kemarin berarti ya gitu. Jadi aku belum tahu update-nya sekarang gitu. Itu kasus pernikahan di bawah umurnya tuh juga masih tinggi gitu. Yang setauku memang mereka lebih tinggi sih daripada kita gitu. Bahkan aku ingat sekali gitu, aku pernah ikut panel gitu di mana pembicara ini masih, kalau nggak salah umurnya masih di bawah aku sekitar 21 tahun, sekarang sedang kuliah, tetapi ketika usia 10 tahun dia sudah melahirkan gitu. Oh, ya? Karena karena dinikahkan secara paksa dan umur 10 tahun gitu ya, maksudnya usia-usia yang baru puber gitu, bahkan mungkin itu usia rata-rata masih di bawah, yang kadang-kadang mulainya ketika umur 12-13 tahun gitu. Nah, dari situ aku melihat sih bahwa apa ya, memang ada teman-teman dari beberapa negara yang angkanya lebih besar gitu, bukan hanya tentang kehamilan di bawah usia, tapi juga adanya mutilasi alat kelamin wanita. Sunat perempuan ya? Sunat perempuan kok mutilasi sih gitu, sunat perempuan. Kenapa aku bayangan mutilasi gitu. Terus dari kayak gitu-gitu ternyata terjadi gitu, dan at some point aku merasa memang kita progresnya lebih baik gitu, tapi sebaik-baiknya kalau masih ada gitu, rasanya ini masih jadi sesuatu yang harus kita usahakan terus gitu. Itu sih gitu. Dan tapi sejauh ini
menurutku ya kita berkembang sih gitu. Setidaknya adanya kesadaran dari pemuda gitu bahwa kayak oh iya bahwa uh, idealnya menikah nih usianya harusnya di atas umur sekian gitu-gitu tuh sudah Ya. teman-teman pemuda sudah lebih paham sih. Oke, nah ini nyambung aja ke situ ya, Manda. Kalau tadi dirimu bilang usia yang tadi lebih muda dibandingkan usiamu 2 tahun, berarti kira-kira usiamu, tapi masih remaja kan dirimu ya, usiamu. Nah, di tengah usiamu itu, kemudian kita kemarin habis ada isu soal menaikkan usia perkawinan ya, dari yang 12 tahun gitu 19 ya, jadi sekarang 18 ya. 19, jadi Oh 19 19. kan. Nah, jadi kalau ngelihat itu nih, Manda, sebetulnya gimana sih tanggapanmu soal misalnya orang yang punya atau keinginan gitu nikah muda gitu. Sedangkan kita tahu ya sebetulnya kalau kita masih seusiamu segala macam tuh masih banyak hal yang bisa dicapai, masih banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Itu baru ngomongin misalnya apa yang bisa dilakukan. Tapi ngomongin soal resiko, itu kan banyak resiko ya ketika Betul. orang menikah di usia anak, orang menikah di usia yang sangat muda, belum tentu siap segala macam. Nah, film yang dirimu pernah pernah apa bintangi itu kan sangat menggambarkan situasi teman-teman yang hari ini mengalami kejadian-kejadian itu, persoalan-persoalan itu. Nah, kalau kamu sendiri tuh gimana ngelihat perkawinan-perkawinan anak, perkawinan-perkawinan anak muda, muda gitu tuh seperti apa, Manda? Oke, di satu sisi sih pasti ketika kita ngomongin tentang pernikahan, pasti kan akan ada rencana reproduksi gitu ya, untuk punya anak, punya keturunan. Ya, yang harus dipertimbangkan kan adalah ketika usia tertentu secara biologis mungkin alat reproduksinya belum siap gitu, atau belum bisa bekerja secara optimal. Itu. Terus kemudian di luar itu menurutku bagaimana kondisi mental gitu. Karena bahkan misalnya aku pribadi ya gitu, kayak usiaku sekarang 25 tahun. Kita memang tidak bisa menyamakan kesiapan seseorang dalam menikah gitu. Tapi lagi-lagi itu faktor yang harus dipertimbangkan gitu. Siapkah aku secara mental gitu bahwa setelah ini akan ada hal-hal bahwa aku akan pasti akan ada kompromi dengan pihak lain gitu. Bukannya artinya membatasi apa keinginanmu ya atau apa rencanamu gitu, tapi harus siap gitu bahwa ini kayak bangun organisasi baru loh gitu, bahwa kita akan punya satu institusi lagi di mana kita harus invest emosi, kemudian keuangan juga pasti gitu. Nah ini yang apalagi tentang ekonomi ya gitu, yang kadang-kadang mungkin nggak semua teman-teman gitu, tapi kebanyakan teman-teman di luar sana yang dinikahkan dalam usia yang masih muda, banyak banget yang tujuannya untuk memperbaiki ekonomi, di mana sebenarnya itu hanya rantai yang akan mengulang kondisi ekonomi yang lebih buruk gitu, karena secara pendidikan mungkin belum selesai gitu, belum selesai kuliah, belum punya kesempatan kerja yang layak gitu. Nah itu sih yang harus dipikirkan gitu. Terus apalagi ya, menurutku itu sih gitu. Jadi penting banget untuk istilahnya ya cross check lah sama diri sendiri gitu, secara secara biologis sudah siap belum gitu, secara mental sudah tahu belum resiko-resikonya apa aja gitu. Ya, Manda boleh tahu nggak sih dulu bagaimana mendiskusikan ini gitu dengan orang tuamu? Respon orang tuamu gimana nih misal pada saat kamu terlibat, apalagi isunya kan bagi sebagian orang itu masih sangat tabu ya ngomongin soal kesehatan reproduksi. Nah, boleh tahu nggak sih gimana mendiskusikan, lalu respon orang tuamu tuh seperti apa sih? Kan menarik nih buat teman-teman yang lain, belum tentu orang tuanya itu terbuka terhadap isu ini gitu. Iya. Tetap aja sih gitu, maksudnya tetap ada hal-hal yang orang tuaku setuju gitu dengan, bukan setuju ya maksudnya orang tuaku untungnya tipe yang anaknya ketika mau
terlibat dalam kegiatan apapun selama itu positif gitu, mereka akan mendukung-dukung aja gitu. Tapi tetap aja ada pandangan-pandangan yang pasti beda sih gitu dari orang tua gitu. Kayak misalnya gini, sesederhana apa ya, ketika misalnya aku membicarakan tentang alat kontrasepsi gitu. Kayak aku pribadi punya value yang aku coba pegang gitu. Value tertentu yang coba aku pegang, tetapi bukan berarti aku tidak boleh memberikan informasi tersebut ke teman-teman di sekitarku yang mungkin mempunyai value yang berbeda denganku gitu. Kayak misalnya di keluargaku misal gini, keluargaku tidak mendukung perilaku atau kegiatan sexual intercourse sebelum menikah gitu. Nah, tetapi ketika aku mengiyakan value itu gitu, tetapi bukan artinya kita harus menghambat informasi mengenai apa aja yang bisa dilakukan ketika teman-teman memutuskan untuk sexually active gitu. Dan itu penting sih gitu untukku. Aku mungkin kalau di orang tuaku sendiri tidak terlalu banyak pembahasan yang mendalam. Cuman untungnya aku dari kecil sudah sempat dijelaskan itu oleh kakekku yang kebetulan objin. Oke, gitu. Jadi pas banget jadi ya, jadi betul. Jadi beruntungnya tuh aku itu gitu yang dari umur 6 tahun tuh sudah ngerti dengan konsep reproduksi yang sebenarnya untuk sebagian orang tua masih terlalu kecil gitu. Bahkan dulu orang tua aku sempat kaget sih gitu kayak, ini tahu dari mana ada sperma, ada apa dan sebagainya tuh tahu dari mana gitu. Cuman yang aku salut dari kakekku pada saat itu adalah penting sekali untuk menjelaskan tentang pendidikan kesehatan reproduksi itu dengan term yang asli. Jadi jadi dari dulu tuh aku sudah dijelaskan bahwa ini vagina gitu, ini vulva gitu, ini bukan menggunakan istilah lain itu, gitu ya. Iya, gitu, bukan ini itu, bukan anu, bukan buah, apa gitu kan. Gitu. Jadi dari kecil aku sudah cukup tahu gitu bahwa ini bahwa orang yang dewasa atau yang siap atau yang secara sadar memutuskan untuk melakukan itu, tahu loh bahwa resikonya akan seperti ini. Mau melakukan atau setuju atau tidak itu balik lagi kepadamu. Tetapi ada hal-hal yang harus kamu tahu gitu tentang alat reproduksi dan tahu setidaknya tahu juga tentang alat reproduksimu sendiri gitu. Bagian mana yang boleh disentuh dan nggak boleh disentuh sama orang lain. Nah itu sekarang mulai dari kecil udah diajarin. Jadi kalau kamu punya pengalaman 6 tahun udah diajarin tuh udah itu jadi bekal kan akhirnya sampai sekarang gitu kan. Jadi kita jadi tahu ini yang boleh dipegang dan ini nggak boleh sama sekali gitu. Maka biar untuk menghindarkan kita jadi korban kekerasan seksual. Nah ini sambung tadi yang soal ngobrol sama orang tua ya, Manda. Gimana sih cara menghindari pernikahan dini, Kak? Dan gimana cara jelasin ke orang tua? Jadi kadangkala tadi cerita dari temanmu yang 10 tahun dinikahin kan sebetulnya mungkin nggak ada keinginan dari kita, tapi kemudian kita tinggal di lingkungan seperti apa, keluarga seperti apa. Nah, itu gimana cara misalnya kamu boleh kasih tips deh ke dia gimana caranya. Betul. Sebenarnya lagi-lagi memang yang penting tuh ketika kita ngomong tentang bagaimana cara meyakinkan orang tua, itu kan sangat berkaitan juga sama bagaimana komunitas di sekelilingnya ya gitu. Jadi karena kadang-kadang apalagi budaya kita tuh budaya yang guyup banget gitu kan gitu. Satu orang punya keputusan, sekitarnya akan ngomong banyak hal gitu. Nah, itu sih menurutku juga ya, makanya itu pentingnya kenapa juga kita adanya usaha edukatif atau preventif yang terus-menerus, bukan cuma dari satu keluarga tapi juga dari lingkungannya. Tapi kalau dari kitanya sendiri, ini menarik sih, karena kemarin aku baru banget live sama Kalis Mardiasi, dan kita ngomongin tentang... Iya, itu ini juga
temennya Unala juga. Nah, Kita sering gitu. live sama dia juga. Aku baru banget kemarin ngomong sama Kalis Ya, gitu tentang aku kan lihat juga, bagaimana aku lihat juga. iya gitu. Dan karena kalau aku pribadi cukup alhamdulillah cukup beruntung gitu. Maksudnya punya keluarga yang tahu, yang punya pandangan bagaimana menikah tuh harus di usia dan dalam kondisi yang siap dan Oke. pas lah gitu. Nah, cuman waktu itu ini mungkin juga jadi mengutip dari Kalis kali ya, ketika kita punya keluarga yang mungkin mendorong untuk menikah, segera menikah gitu. Mungkin ya lagi-lagi salah satu kuncinya ya adalah komunikasi sih gitu. Oke. Ketika kita udah punya edukasi nih tentang misalnya ya yang tadi aku udah sebutkan gitu, kayak tentang kesiapan bukan cuma soal usia tapi ekonomi, finansial, mental gitu. Dan mungkin kalau kita Oke. punya goal lain dalam hidup yang mau kita capai terlebih dahulu gitu, ya mungkin bisa dijelaskan dan dibuktikan gitu. Jadi jelaskan ke Oke. orang tua kenapa belum siap, karena pada saat ini aku lagi mengejar ini loh gitu. Dan Oke. memang perlu pembuktian sih gitu, secara bertahap mungkin agar ya orang tua lama-lama ngerti bahwa oh ya memang anaknya belum siap menikah, tapi dia lagi gini-gini loh gitu, dia lagi ngerjain ini loh gitu. Oke. Jadi kayak kamu enak banget ya kalau bicara ke orang tua ya. Jadi aku masih punya target ini nih mah gitu ya. Jadi akhirnya orang tua jadi terbuka terhadap pilihan-pilihan anak. Nah, memang nggak semua keluarga itu terbuka ya, terbuka Betul. terhadap pilihan anak, mau mendengarkan anak, dan juga nggak juga terbuka terhadap isu-isu yang tadi, misalnya ngomongin tentang kesehatan reproduksi. Nah, Betul. Manda, kan di Jogja itu kami sering ketemu dengan teman-teman remaja. Misalnya saya ketika ketemu, kemudian kita bahas soal menstrual hygiene. Menstrual hygiene, jadi soal menstruasi. Nah, pertanyaan pertama itu, kalian pernah tahu informasi soal menstruasi dari siapa? Ternyata juga nggak semua dari ibunya, nggak semua dari bapaknya. Ada yang dari teman, ada yang dari guru. Itu pun tahu setelah terjadi menstruasi, bayangin. Jadi harusnya kan informasi itu diberikan sebelum anak, karena tiba-tiba ada darah gitu kan orang bingung ya. Misalnya kita nggak tahu, aduh apa gitu kan. Kalau misalnya waktu itu kita nggak tahu informasi gitu. Nah, itu sesederhana itu aja orang tua banyak yang nggak sampai gitu memberikan informasinya ke anak-anak anak-anaknya gitu ya. Nah, Manda, ini ada pertanyaan yang aku mau jawab dulu. Ini kaitannya sama program ya. Jadi ada Oke. dari Malik Yasamurti 178, Unalas organisasi di bawah UN atau independen. Sorry baru tahu dari live ini. Jadi Unala ini adalah program yang diinisiasi oleh UNFPA sejak 2014. Nah, kemudian program ini ada di Jogja dan bermitra dengan 47 dokter dan bidan swasta. Jadi kegiatannya satu, edukasi ke remaja usia 15 sampai 24 tahun. Biasanya tuh kita ke sekolah, ke komunitas, ke kafe. Nah, karena COVID, jadi kita alihkan deh edukasinya melalui live Instagram, Zoom meeting. Jadi kita menghadirkan misalnya seperti Rahel Amanda, muda menginspirasi, ini bagian dari bagaimana agar Rahel Amanda juga jadi inspirasi buat teman-teman semua. Kayaknya kalau ngelihat komen-komennya itu semuanya sangat menginspirasi, sangat menginspirasi. Jadi ada yang nyebutin namamu yang Aurora, Candy, banyak banget. Jadi ada yang Kebanyakan nyebutin, tontonannya ya. terus ada juga yang pokoknya merhatiin banget itu kenapa sih Kak matanya mata panda banget, kecapean apa gimana gitu. Jadi kayaknya itu perkembanganmu banget. Ada juga yang kok nggak pernah main sinetron lagi udah kangen banget lihat kamu terus gitu kan. Jadi banyak banget. Nah, yang terakhir ada pertanyaan nih Manda. Maaf, mungkin di suatu kasus orang tua ingin melihat anaknya menjadi pasangan yang baik karena mungkin mereka berpikir usia mereka. Jadi mungkin ada yang
apa namanya, kepengennya gitu ya, ini anakku nih usia segini nih harus, misalnya kalau aku di Jogja ya, di Jogja ada daerah tertentu masih kalau lulus SMP, lulus SMA kalau nggak nikah itu jadi kayak omongan di masyarakat. Jadi orang tuanya tuh jadi kayak, kamu harus segera nih nikah gitu. Nah itu menurutmu gimana, Manda? Nah, aku sadar sih, maksudnya kadang-kadang gini, ketika aku bisa bicara bahwa aku eh, punya orang tua atau keluarga yang mendukung karirku, ini memang Hmm, salah satu privilege-ku lah gitu. Yang kadang-kadang ketika kita ngomongin tentang kasus teman-teman, akhirnya aku juga tidak merasa bisa semudah itu sih memberikan solusi dan harusnya seperti apa. Tapi lagi-lagi menurutku ya aku percaya dengan kekuatan komunitas sih Mbak Putri gitu. oke. Jadi mungkin kayak misalnya teman-teman yang di Jogja gitu ya, yang tadi Mbak Putri bilang gitu, ya daerah-daerah tertentu, ya itu dia gitu. Maksudnya penting sekali mencari bantuan tentang edukasi atau mungkin layanan kesehatan ya dari profesional terdekat gitu. Salah satunya tuh dari Ya. Unala ini menurutku gitu. Dan um, memang tidak mudah sih gitu merubah suatu yang mungkin akhirnya kadang-kadang bukan tentang hal yang benar ya, tapi karena ini Ya. culture ya gitu, karena ini budaya sih gitu. Dan ya itu gitu penting sekali sih bikin diskusi gitu dari anak maupun dari institusi resmi gitu, profesional gitu yang Ya. mau membicarakan terus menerus tentang ini ke keluarga, terutama ke orang tua gitu. Jadi Ya. memang nggak mudah sih teman-teman gitu. Kayak aku pun walaupun aku pun diberi kebebasan kasarnya dari orang tua juga pasti ada hal-hal yang masih berbeda pandangannya dengan orang tua gitu. Lagi-lagi ya akhirnya yang kita perlu lakukan adalah ya komunikasi gitu. Terutama kalau teman-teman sudah tahu secara ilmunya nih idealnya seperti apa gitu. Gitu Oke. teman-teman, Jadi cari bantuan sebetulnya, ke Unala. ya, terima kasih udah dipromosiin. Jadi jadi sebetulnya kondisi kita tuh memang juga terbentuk dari satu keluarga, juga dari lingkungan. Misalnya Manda tadi cerita soal gimana keluarganya support, itu pun juga nggak semulus yang kita pikir gitu ya, walaupun tetap ada Betul. diskusi, tetap ada apa namanya, orang tua juga punya pendapat, kita juga harus harus apa, tahu, karena mereka juga terbentuk dari apa, didikan orang Nah, tua itu gitu dia kan ya. sih. Nah, oke, Kak Manda, sebelum sebelum berakhir ya, soalnya kan sejam kan ini kalau di Instagram. Saya Oh mau iya, udah ini tinggal. ngumumin dulu. Ada lima nama yang nanti silakan hubungin Instagramnya Unala, follow ke Unala, malik.yasamurti1748, kemudian halimah.sadia, kemudian yang ketiga Mari Aca _ kemudian yang keempat Nidit Wian, yang kelima Ayu_6 Ugis. Nah, itu dapat tumbler Unala. Nah, silakan. Nanti silakan DM ke Instagramnya Unala gimana caranya biar tumbler ini bisa sampai ke tanganmu. Nah, udah gitu sekalian ya, untuk yang mau konseling bisa konseling melalui DM Instagram, kemudian inbox Facebook, inbox Twitter. Nanti yang akan jawab itu adalah dokter Mitra Unala. Jadi jangan khawatir, yang jawab bukan saya. Jadi kita terusin ke dokter yang jawab. Oh, Atau mungkin bisa WA. iya enggak, mungkin aku mau nanya juga karena Unala sekarang sistemnya lagi banyak online, apakah ini hanya akan terbatas untuk teman-teman di Jogja atau justru di luar Jogja juga jadi bisa, Mbak? Oke, jadi kalau online silakan semua orang boleh ikut. Kemudian Hmm. konseling ini sebetulnya target kita awalnya teman-teman remaja di Jogja. Tetapi di Hmm. situasi COVID ini kan semua orang kayaknya butuh konsultasi, banyak yang butuh. Jadi silakan aja bisa WA ke 081 125555 390. Nah, WA aja ke situ. Nanti yang akan jawab adalah dokter Mitra Unala. Jadi bukan saya, ya, bukan saya, bukan Bukan saya volunteer. juga ya. Oke, Mbak Amanda, terakhir nih, pesan kamu buat remaja di Indonesia apa, Dok? Silakan, Amanda. Hmm. Baik, pesannya ya. Em,
ya di era pandemi saat ini gitu yang mungkin bukan situasi ideal ketika kita mau mencapai sesuatu gitu ya, yang pasti we're all in this together gitu. Jadi kayak kita sama-sama menghadapi ini, teman-teman tetap semangat juga. Kemudian ya yang salah satu mungkin yang bisa kita lakukan adalah ya dengan mencari ilmu dengan ya salah satunya lewat sosial media seperti ini gitu, atau mungkin mengikuti kelas-kelas online, Zoom meeting yang Unala atau mungkin institusi lain lakukan. Terus cari tahu lebih banyak tentang dirimu sendiri, tentang hak-hakmu gitu, tentang ya hak-hak dengan hak-hak berbagai aspek, salah satunya juga ya tentang kesehatan reproduksi seperti ini. Lalu apalagi ya, mungkin ini juga saatnya untuk lebih mencari tahu tentang bakatmu, mungkin keinginanmu, skillmu, mengasah skill di rumah aja. Dan ini juga sih sama yang tadi aku bilang, untuk teman-teman yang mungkin punya kondisi yang tidak kondusif selama di rumah aja, atau merasa butuh bantuan secara mental maupun bingung secara informasi tentang kesehatan reproduksi, jangan takut untuk meminta bantuan profesional gitu. Jadi agar kita tahu bahwa kita masih bisa bantu satu sama lain meskipun jaraknya jauh. Ya, terima kasih Amanda. Kita kasih aplaus dulu ya teman-teman. Ini kayaknya banyak banget yang suka banget sama kamu Amanda. Jadi banyak yang bilang sangat menginspirasi, keren banget. Aduh. Dan kayak waktu 1 jam tuh kayak cepet banget ya. Nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa agendain jadwal sama Amanda, misalnya di Zoom meeting segala macam ya. Masih terbuka kan Amanda? Boleh. Nah, Amanda, terima kasih sekali dari tim Unala, teman-teman Unala, dan juga terima kasih buat teman-teman remaja yang sudah ngikutin. Dan jangan lupa besok kita masih ada kelas, ada Zoom meeting, ada live IG juga. Pantengin terus Instagramnya Unala. Terima kasih Amanda, sehat selalu ya. Terima kasih Unala, sehat selalu juga untuk Mbak Putri, teman-teman Unala. Dah. Ya, terima kasih.